Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Di video ini saya akan memberikan cara bagaimana kita menulis sambil promosi di sosial media. Di video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana kita itu menulis postingan, tapi itu adalah sebuah soft selling ya, untuk branding atau untuk marketing produk atau jasa. Selain itu, saya akan memberikan bagaimana cara mendapatkan respon dari pengguna sosial media yang kita ikuti, yang kita itu ada di sana ya. Ini adalah sangat penting bagi kalian, terutama yang masih baru memulai usaha. Jadi bagaimana kita itu cukup dengan mempunyai sosial media, kita bisa memposting rutin. Nah, itu adalah sebagai tempat kita untuk memasarkan jasa atau barang kita dengan cara yang lebih cantik, dengan cara yang bagus ya, tanpa harus hard selling. Nah, oke, mungkin sudah bisa dimulai. Nah, caranya adalah bagaimana kita dalam bersosial media itu bisa bijak ya. Jadi bagaimana kita itu dengan bersosial media itu memberikan manfaat kepada teman-teman kita. Nah, adapun tips-tipsnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usahakan kita itu rutin untuk posting. Jadi usahakan rutin posting ini kalau bisa 1 hari 1 kali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau jikapun tidak mampu itu cukup 1 minggu sekali, tentunya dengan postingan yang berkualitas. Tapi jika teman-teman misalkan tidak ada waktu atau tidak sempat atau tidak ada bahan seperti itu ya, itu cukup dengan komentar saja. Jadi misal ada satu postingan teman kita atau relasi kita, kita cukup dengan komentar yang baik. Nah, nanti pasti orang akan melihat ya, oh ini siapa ini yang komentarnya bagus gitu. Seperti kita menjelaskan sesuatu, apalagi itu kebetulan yang kita komentari itu adalah hal-hal yang kita memang sudah ahli, misalkan tentang penulisan, tentang komputer, tentang kesehatan, tentang peternakan, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi yang kedua tadi adalah jika tidak bisa posting secara rutin, kita cukup berkomentar yang bagus. Yang ketiga adalah hindari perdebatan. Nah ini, jadi perdebatan di sosial media ini sudah sangat rawan sekali ya. Jadi sosial media yang fungsinya awalnya ini adalah untuk mengkoneksikan antara satu dengan yang lain melalui dunia maya ya, untuk mempermudah kita berteman bukan hanya untuk satu negara tapi dengan semua ya, untuk semua negara ya. Tapi bersosial media ini memang rawan untuk kita berdebat. Nah, ini saran saya, teman-teman sebisa mungkin menghindari perdebatan. Sedangkan yang keempat adalah sebisa mungkin memberikan informasi atau sharing yang bermanfaat. Jadi misalkan teman-teman yang suka dunia penulisan, teman-teman bisa memberikan tips-tips tentang penulisan. Jikapun memang tidak ada, bisa men-sharing dari penulis-penulis senior ya, kan banyak gitu ya. Jadi misalkan mengikuti fanpage atau grup kita sharing ulang seperti itu. Jadi bagaimana kita bersosial media itu bijak. Jadi kita tidak hanya memancing orang untuk berdebat, memancing orang untuk akhirnya marah, emosi dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bagaimana caranya kita agar selain kita memposting secara rutin untuk misalkan untuk soft selling barang dan jasa kita juga mendapatkan respon dari pengguna sosial media yang sesuai target. Nah, ini sudah saya rasakan ya, sejak mulai tahun 2012. Saat itu saya gemar-gemarnya untuk membaca buku-buku ya, terutama buku untuk menulis biografi. Nah, saat itu saya membeli buku sekaligus men-tag nama penulisnya. Nah, setelah saya men-tag nama penulisnya, tidak lama setelah itu sang penulis itu menelpon,
yang intinya itu mengajak untuk bekerja sama. Nah, ini kan. Jadi mengajak untuk bekerja sama untuk saya menjadi asisten penulis beliau gitu. Nah, dari situ ya sudah saya akhirnya belajar sambil dibayar ya tentunya untuk menulis biografi di tahun 2012 sampai 2014. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menemukan peluang apa saja dengan kita bijak di sosial media. Nah, itu kalau yang studi kasus yang ini adalah di tahun 2012 dengan sosial medianya itu adalah Facebook. Nah, untuk belakangan ini saya juga aktif di LinkedIn ya. Mungkin kalian tahu kalau tulisannya itu LinkedIn, cuman LinkedIn ya. Ya di LinkedIn itu saya sudah membina pertemanan, itu follower saya alhamdulillah sudah ada sekitar 8.500 orang. Nah, dari LinkedIn ini saya banyak belajar dari para senior-senior ya, dari mereka yang lebih dulu bergabung dan aktif di LinkedIn. Jadi banyak. Ya, memang LinkedIn ini adalah sosial media khusus untuk para job seeker ya, untuk pencari kerja. Tapi di sana saya juga menemukan, oh ternyata banyak juga ilmu di sana. Dan di LinkedIn ini juga alhamdulillah dengan saya mulai aktif posting mungkin hanya sekitar 2 bulan yang lalu ya. Tapi alhamdulillah dari LinkedIn ini saya juga mendapatkan beberapa klien alhamdulillah. Jadi untuk penulisan buku atau juga untuk mungkin membantu penulisan artikel untuk web. Nah, seperti itu alhamdulillah. Jadi selain mendapatkan sumber traffic itu dari blog langsung, dari Google, nah, atau dari Instagram, dari LinkedIn itu juga menghasilkan. Nah, perlu dicoba ya teman-teman. Coba teman-teman coba membuat akun jika yang belum punya akun di LinkedIn, nanti coba rasakan. Nah, di situ kita bisa belajar hal baru. Oh, jadi ternyata untuk kita melamar pekerjaan itu seperti ini. Nah, nanti di dunia kerja itu seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa menemukan itu di LinkedIn. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita kilas balik pembahasan kita bagaimana kita menulis rutin di sosial media ya, itu kalau bisa minimal 1 minggu sekali. Nah, tips cara menulis postingan di sosial media sebagaimana yang tadi kita sebutkan, usahakan rutin posting. Lalu nomor 2, jika tidak sempat kita bisa hanya komen dengan komentar-komentar yang bagus. Terus nomor 3, hindari perdebatan. Yang keempat, info dan sharing hal-hal yang kalian itu kuasai. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan pada konten hari ini cukup sekian ya. Bagi kalian yang ingin bertanya silahkan ya komentar, nanti insya Allah saya buatkan kontennya ya. Jadi kita bahas bersama di postingan berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan update dari konten kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.